Oke, hari ini kita ada di IMS, di hari terakhirnya IMS, dan bertepatan juga dengan event Indonesian Drift Championship 2023, yang mana ini adalah round satunya, yang ada di track J Expo, yang sebenarnya nih udah lama nggak ada event drift di sini, dan kali ini ada event drift lagi. Jadi kayaknya tadi setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman pembalap tuh ada perbedaan surface dari aspalnya yang menjadi kesulitan sendiri untuk event kali ini. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman pembalap. Kira-kira challenge-nya untuk balap di seri 1 ini apa aja? Lo ikut kelas apa aja nih? Di Pro 1 dan juga umum juga. Oke. Ya. Terus? Ya. Posisi gimana posisi sekarang? Posisi barusan di BS32 ada sedikit kontroversi nih makanya. Jadi dari pihak penonton dan yang lihat semua kayaknya berpihak ke gua, tapi ternyata nggak ada one more time dan gua kalah gitu. Nah, ini kita mau coba banding. Gimana sih solusinya terbaik, pengen tahu kalahnya di mana gitu. Oke, gitu. siap. Nah, ini kan udah lama kayaknya nggak ada drift di Kemayoran nih. Iya. Dulu kan track ini juga sering dipakai kan? Iya. Menurut lo, dulu sama sekarang ada perbedaan nggak tracknya? Sebenarnya mirip-mirip aja. Yang bikin perbedaan itu adalah cuaca sebenarnya. Jadi kalau kemarin tuh hujan, terus sekarang terkering gitu loh. Jadi itulah yang bikin kita rada kesulitan buat nyeting mobil. Tapi kalau dari surface-nya sendiri, aspalnya apa segala macam karakternya masih sama? Ya begitu-begitu aja. Dari dulu begitu-begitu aja ya. Sukses ya bro. Thank you. Oke, di sebelah gue siapa yang nggak tahu? Udah pasti tahu dong ya kan. Oke Om, kita tahu nih, udah lama nggak ada event drift di Kemayoran. Ya. Padahal dulu sering dipakai nih tracknya. Ya. Ada perbedaan nggak sih track yang sekarang sama dulu banget? Sebenarnya lumayan mirip ya. Kita biasanya start dari sini juga. Jadi ini nih track bersejarah banget sebenarnya buat gua, karena gua pertama kali nonton drift di sini. Pertama kali podium di kelas pro juga di sini. Mantap. Jadi track ini nih bener-bener banyak kenangannya buat gua. Dan perbedaannya sih lebih ke layout ya. Ke layout. Karena kan ini aspal kosong. Jadi juri dan penyelenggara bisa ngebuat sesuka hati mereka kayak gimana. Tapi karena terakhir itu 5 tahun yang lalu di sini, udah lupa yang dulu tuh gimana. Tapi surface-nya menurut lo sekarang gimana? Sekarang karena ada banyak aspal baru, udah gitu dari kemarin hujan, jadi ada yang sedikit greasy ya. Jadi jadi licin ya? Debu tapi kena air gitu. Debu kena air. Nah itu bagian situ lumayan licin. Cuma tadi kesepakatan semua pas udah briefing, semua orang tahu di situ licin. Jadi kita harus hati-hati di bagian situ. Jadi racing line-nya lebih dilihat lagi ya karena kondisi track ya? Ya, karena kalau misalnya kita paksain di bagian licin itu berbahaya buat tandem sebenarnya. Cuma karena semua orang udah tahu di situ licin, kita udah bisa antisipasi. Mantap. Nah, terus nih di belakang nih mobil kece banget nih. Mobil baru jadi. Mobil baru jadi ya? Kece doang tapi pelan. Wah, enggak juga. Gue lihat tadi, wah keren banget loh. Maksudnya apa ya, secara angle juga mungkin karena pembalapnya juga kali ya, pro drifter ya. Sebenarnya mungkin karena kaki-kakinya. Kaki-kaki pakai ya udah proper lah ya, pakai proper. Biasanya kan pakai custom. Ini kemarin kita beli Wiseweb, kita pasangin, dan emang tuning kaki-kaki tuh susah-susah gampang kan. Ini event kedua, tapi udah latihan ketiga kalinya. Itu kita baru nemu kemarin, benar-benar baru kemarin. Di event inilah baru nemu enaknya, karena sebelumnya masih develop lah. Tapi sesuai ekspektasi lo nggak nih mobil dari lo konsepin awal sampai sekarang jadi udah lo pakai balap nih? Sesuai sih. Ini kan pakai mesinnya K24 nih. K24 turbo kan. Jadi anak Honda. Nah, kita pengen mobil ini tuh selain reliable, kalau ada maintenance tuh murah. Gitu. Ya bener sih, terus cari partsnya gampang. Gampang, betul. Kita barusan kerusakan sensor, salah satu sensor lah ya. Dan itu cuma jalan dikit ke Kemayoran situ ya? Kemayoran langsung dapat lagi. Langsung dapat partsnya ya? Benar. Segampang itu nyari partsnya. Tapi ini lo jadi apa ya? Jadi kira-kira menjadi acuan juga buat teman-teman yang lain gitu ya? Ya, tapi sebenarnya mesin ini kalau dibanding di kelas pro ya, mungkin ini paling pelan. Karena yang lain kan udah 2 DZ. Iya, betul. Bahkan yang pakai 4 silinder cuma 2 Dio sama ini doang. Sisanya 6 silinder atau 8 silinder. Tapi menurut lo itu menjadi sebuah kesulitan atau buat lo masih masih oke lah ya. Tapi rada sedikit sulit kalau di track yang kayak gini karena lumayan besar ya tracknya. Jadi ngejar-ngejaran tuh rada lumayan susah. Speednya masih butuh lah ya. Iya, speednya masih butuh. Cuma ya kita coba aja. Siap. Toh bisa di-upgrade suatu saat. Betul, setuju.
Siap. Nah, terus sekarang nih lo mau running lagi nih? Ya, tadi 32 besar udah lawan BTX. Oke. Alhamdulillah maju. Walaupun menangnya tipis banget kayaknya. Menangnya tipis banget, maju. Kita 16 besar ketemu Viro. Ketemu Viro. Ini seru nih. Luar biasa tuh ya bocah ya. Lawan bocah yang paling kencang. Paling kencang, benar. Kencang. Dia kualifikasi 1 di bracket yang ini nih. Bracket umum ini dia kualifikasi nomor 1. Yaudah, sukses buat balap hari ini ya. Thank you. Nah, ini sekarang kita sama Viro. Kemarin kita ketemu di drag race, sekarang ketemu di event drift. Ya. Viro, bagaimana balapnya hari ini? Nggak bagus. Ya bagus-bagus aja sampai akhirnya koblingnya habis. Koblingnya habis ya? Sisa besinya doang. Oh, sisa besinya doang. Iya, intinya udah nggak ada. Oke, sekarang posisi gimana? Posisi apa nih? Posisi kamu nih di kejuaraan ini. Oke. Yang Pro 1 mati di top 8, koblingnya mati, saya ikut mati. Technical problem lah ya. Ya, mekanikal. Nah, abis itu ini sekarang di yang bracket umum. Saya udah ini bracket umum udah enak ya. Saya sampai siang aspalnya udah kering. Iya. Ya sama kemarin, jadi ya kemarin udah bracket umum top qualifier. Ya. Nah, ya gimana lagi ya? Nah, terus di track ini menurut kamu kesulitannya apa? Kesulitannya ini aspalnya kan gak datar. Banyak genangan juga itu banyak tanah, jadi terus abis itu kena hujan jadi lumpur, itu udah parah banget. Apalagi di outer clipping 3 udah itu lumpur semua. Lumpur semua ya? Lumpur semua. Tapi masih bisa di-handle? Ya itu makanya kan ditanyain kesulitannya apa ya itu. Iya. Tapi maksudnya Viro buat nge-handle-nya masih bisa nemuin selanya nggak? Iya, harusnya berusaha mainnya pelan, handbrake gitu udah. Oke. Kalau gaspol kayak nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ya, yang penting aman, yang pasti podium. Wah. Sukses ya hari ini. Thank you. Siap. Oke, sekarang kita sama salah satu pembalap muda berbakat juga nih. Bro, sekarang lo turun di kelas apa aja? Di kelas Pro 1 sama umum. Pro 1 sama umum. Posisinya di kedua kelas itu sekarang gimana? Di Pro 1 tadi kalah sama siapa ya, lupa tadi di top 8 pokoknya. Okay. Oh, sama Ardi. Habis itu sekarang umum lagi lanjut ke top 16 sama top 8 gitu. Oke, mudah-mudahan lancar nih ya. Amin. Menurut lo tracknya hari ini gimana? Tracknya hari ini kalau tadi waktu Pro 1 itu licin. Ada banyak genangan lah. Nah, buat lo sendiri solusinya gimana tuh buat ngadepin tracknya gitu? Buat ngadepin gitu ya fokus aja sih. Kalau ngeblank dikit ya udah kayaknya bakal kepelintir sendiri gitu. Gitu ya? Gitu aja sih. Siap kalau gitu. Nah, kalau dari sisi persiapan mobil? Persiapan mobil udah rapi tapi sekarang hancur gara-gara nabrak itu ya. Kenapa tadi? Tembok ya? Iya, tembok tadi waktu habis finish emang kayaknya terlalu nafsu. Jadi ya nembok. Oke. Nah, terus sekarang nih, lo kan pembalap Honda nih. Target tahun ini gimana? Target tahun ini ya juara nasional lagi? Juara nasional lagi dong, harus. Siap. Karena kan buat Honda juga ya kan. Iya dong, harus dong. Ya udah kalau gitu sukses saya buat hari ini ya. Thank you, Mas. Oke, barusan tadi kita lihat Viro menang ngelawan Dipo. Nah, sekarang kita lihat nih posisinya nih. Viro bakal naik kemana nih? Ini gimana nih, Mas? Posisinya nih, Mas? Ini Viro sekarang masuk 8 besar. Oke. Lawannya nanti tinggal tunggu ketemu antara Triweko Bowo dengan Rifki Gandara lagi main sekarang. Baru masuk base 8. Base 8. Baru nanti naik base 4 nih. Base 4 nanti tinggal lihat lagi di bawah lagi deh. Oke. Kita bakal ikutin terus, nanti kita ngobrol lagi sama Vironya. Thank you, Mas. Thank you. Nah, ini sekarang kita udah sama Vironya. Viro, apa yang tadi dirasain dan kenapa kamu bisa menang? Pertama-tama gini, saya tuh tadi mainnya aman ya. Asik. Dipo agak takut ditabrak, mobilnya masih baru jadi gitu. Di roasting Dipo. Oke, terus? Apa ya gitu aja, saya mainnya aman aja tapi masih konsisten. Iya, tapi kamu galak sih bawaannya. Tapi mainnya aman, masih jaga jarak. Saya juga takut di mobil tiba-tiba breakdown lagi. Oh gitu ya? Enggak lah, kan udah di refresh tadi, udah dibenerin. Tapi maksudnya belum terlalu jadi mobilnya. Takutnya tiba-tiba breakdown saya tabrakin, maksudnya gini. Kan takut breakdown saya lagi ngejar tabrak. Makanya saya masih aja jaga jarak, mainnya nyantai tapi rapi. Yang penting itu. Oke. Kalau walaupun saya jaga jarak saya mainnya rapi. Siap. Soalnya kan kalau ada orang yang mainnya ya galak tapi gini-gini itu kan style, enggak, bukan masalah nggak aman. Gimana? Stylenya. Itu kan hitung poin-poin gitu. Stylenya nggak dapat soalnya kan nggak nempel lepas. Iya. Itu mah stylenya nggak dapat kalau kayak gitu. Nih Om rasa nih
hal ini yang bikin kamu juara nih. Iya, Gitu. saya Jadi banyak angle yang kamu saya pikirin. itu mainnya gini. Udah yang penting konsisten aja. Jadi mainnya rapi. Gitu. Setuju. Itu yang penting sih. Yaudah, ini mudah-mudahan naik terus nih posisinya. Oke, sukses ya. Napas lu. Butuh minum nggak? Ini top berapa nih? 8. Hah? Top 8? 8. Oke, Biro. Ya, sekarang di sebelah kita adalah seorang drifter internasional. Bukan nasional lagi gue bilang nih. Yang pasti ditunggu-tunggu nih. Testimoninya tentang balapan hari ini. Yuk, gimana yuk kondisinya balapan hari ini yuk? Sprint rally. Sprint rally ya? Tracknya kayak sprint rally. Jadi kayaknya memang terakhir kan 2015-an apa 2016 ya kan? Lama banget ya? Lama baru banget lah. balapan lagi. Akhirnya baru dimulai lagi pakai ini. Jadi kayaknya emang dari survei itu sedikit perubahan. Agak lumayan berubah lah, lebih madi sekarang. Nah jadi hari ini setting mobilnya juga harus nyesuaiin lagi ulang. Cuman dari overall kompetitor tadi kita di Kejurnas sudah megang juara 1. Habis itu Mantap. tinggal kita sisa di overall umum. Overall umum ya? Ini masih bakalan naik terus nih? Umum masih naik terus nih. Tadi kita udah masuk ke baik kita top 32, 16, 8. Ini 8 mau nyoba keempat. Nah, buat lo nih sebagai pro drifter dengan challenge surface yang seperti ini nih, hambatan yang buat lo itu ada nggak? Maksud gua cukup besar nggak dari sisi setupnya, susah apa nggak, bagaimana? Soalnya kayak di sini mobil rata-rata punya torsi. Gua nggak punya torsi di sekarang karena mobil yang harusnya kita siapin itu memang belum properly ready. Iya. Jadi kita pakai mobil spare car untuk kali ini, pakai SR20. Nah, Oke. Jadi kita ada sedikit disadvantage di tenaga torsi bawah gitu. Jadi Oke. kita harus maintain RPM terus Iya. biar nggak kalah gitu. Tapi buat pembalap sekelas lo nih, nggak sulit dong untuk kayak gitu. Karena lo udah nyobain berbagai macam mesin Iya. dengan torsi yang berbeda-beda Iya, kan? buat kita yang udah sering, kayak gue nih, gue udah sering dari SR dari dulu, Iya. nggak ada masalah. Cuman kerjanya lebih effort daripada yang lain. Oke. Heeh. Siap. Gitu. Nah, terus kemarin kan gue lihat nih lo juara juga nih balap rally nih. Jadi ini ngomong-ngomong ikut sprint kemarin karena target buat balap di sini apa gimana tuh? Iya, lo lihat kan aspalnya semua udah mirip kayak di Gokil. udah kayak di Jalan Harupat kan gitu. Benar. Jadi rally buat gua jadi cabang satu lagi yang gua tekunin. Karena sebenarnya lo juga dulu awalnya balap rally ya sebelum Justru gua drift ya? rally duluan, habis itu gua masuk ke drifting. Iya. Nah, akhirnya itu kan nyetirnya kurang lebih sama, Oke. ya kan? Nah, karena sama, jadi kayaknya mau gue fokusin di cara nyetirnya seperti kayak gitu. Makanya gue fokus kedua. Makanya kemarin juga juara, Betul. ya kan? Nah terus sedikit nih sebelum kita tutup, Ya. target lo di rally ada nggak tahun ini? Lo bakal konsisten ikut seluruh full kejuaraan atau cuma eksebisi aja? Kayaknya harus ikut full kejuaraan. Mantap. Kayak gitu, sama drifting juga lah pasti. Karena kalau lo pada udah lihat di Instagramnya Dio sih gila sih beloknya. Front wheel, bawahnya udah kayak bawa rear wheel. Ngeri loh. Kebiasaan buang pantat. Biasa buang Iya, pantat ya. iya. Cuma itu nggak mudah buat orang yang nggak biasa. Betul. Siap. Kalau ini kan beda nih, udah kayak lato-lato bunyi tak gitu kan. Lato-lato tak tak Yoi. tak tak. Yang Siap. lato-lato atas sama bawah. Dua-duanya kayak bunyi. Yuk, Siap. sukses buat hari Thank ini. you. Thank you, Chan, udah datang ya, Chan. Oke, di sela-sela liputan kita di event drift, kita mampir dulu di SolarGuard. Karena memang SolarGuard ini dari tahun kemarin support KDRT banget nih. Nah, di event kali ini Mbak, ini booth-nya keren sih ya. Launch-nya, terus pelayanannya juga, bisa disediain minum, apa segala Iya macam. dong. Nah, selain hospitality yang disediain ini, ada promo-promo apa aja nih di event kali ini? Promo di MS itu diskon 50% untuk semua Wih, tipe gede film. banget. Ya, dan semua tipe mobil. Oke. Ya, cuma sayangnya hari ini terakhir Terakhir, nih. ya. Gitu. Jadi mungkin bisa dapetin promonya melalui Instagram aja atau di next event kita di JAW. Oke, di JAW bakal ada event lagi? Betul, kita bakalan ikut GJAW dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 Maret. Tuh, catat. Terus juga biar nggak ketinggalan update-nya, follow Instagramnya SolarGuard. Solarguard.id. Ya, nanti kita kasih linknya di bawah. Nah, Mbak, berarti di luar event ini pun setiap setiap harinya itu pasti akan ada update-update promo ya melalui Pasti, Instagramnya pasti. SolarGuard ya. Jangan khawatir, promo-promo ini nantinya bisa diupdate, kalian lihat di Instagramnya SolarGuard. Oke, Mbak, nih mumpung nih, gue yang kepo sebenarnya. Yang bikin SolarGuard itu beda dengan kaca film lain tuh apa? Oke, SolarGuard itu punya performa tolak panas yang oke banget dan value for money. Value for money, nggak diraguin lagi ya karena Ridwan semua mobilnya pakai SolarGuard ya? Betul, setiap ada mobil baru pasti langsung kayak request-nya harus SolarGuard. SolarGuard. Nah, ya udah. Tuh buat kalian tadi yang mau update dapat promonya tadi jangan sampai ketinggalan, follow Instagramnya sama jangan lupa nanti di tanggal berapa Mbak eventnya?
tanggal 10 sampai tanggal 19 Maret 10 sampai 19 Maret, nggak lama lagi, sebulan lagi. di JCC. Di JCC. Mesti datang, gue juga bakalan datang pastinya. Yeay. Ya udah, siap kalau gitu. Mbak, makasih ya. Sama-sama. Sukses buat Solar Guard yang hari ini. Thank you Oke. udah mampir ke DRT Team. Oke, akhirnya selesai juga event Indonesian Drift Championship 2023 Round 1. Dan kali ini Viro berhasil ya. Berhasil masuk ke final dan juara 2, tapi itu udah bagus banget sih, Viro. Iyalah, ya. Gimana, Viro? Udah apa? Masuk Pro 1 langsung itu ngalahin itu. Dipo, sama Dio. Oke. Dipo mah Itu achievement ya? Iya. Itu achievement. First Iya. try, first try. First try. Tanpa perlu OMT udah dapat langsung. Lain apa? Lainnya bikin agak ngagetin. Kayaknya. Soalnya saya itu pas abis di touch and go ngebuka angle. Keren kan ngomongnya tuh touch and go ya kan, ngebuka apa segala macam, udah paham sampai segitunya gitu loh. Masalah trik gitu ya, trik di dalam drifting gitu, dalam balapan. Keren sih Viro. Nah Viro, dari semua pembalap yang pada saat ini kamu battle nih, menurut kamu yang terberat siapa? Ya itu. Siapa? Yang tadi saya baru aja saya bahas. Oh gitu, oke. Nah tapi ini Mas ya, sebenarnya sih Viro bisa ke satu ya, cuma sayang ada technical problem. Ternyata bannya tadi sempat kempes ya? Iya, kayak Iya, kempes. Jadi no grip satu bannya. Jadi nggak ada grip di satu ban. Jadi pas startnya udah ketinggalan. Oh, pas di start kamu udah ngerasa sebenarnya? Iya, udah ketinggalan jauh. Udah ketinggalan jauh ya? Padahal udah cara drag race yang kayak kita minggu udah. Iya, udah pakai latihan drag race segala buat start. Karena tahu soalnya mereka hasil. Kalau nggak ada kun supaya buat jaga speed, main kayak drag race. Dan yang bikin gua salut adalah ternyata proses yang lo terapin ke Viro tuh menghasilkan Mas, ya kan? Karena target lo untuk drag race ini bukan sekedar drag race saja gitu, bukan sekedar menang doang, tapi ada teknik yang didapetin untuk di drifting. Buat ngejaga bus supaya dapat grip Iya. maju. Nah kalau Viro berarti ngerasain dong nih efek dari ikut drag race kemarin di balap drifting ini? Ngerasain. Ketika chase ya, Iya. terutama. Pas itu ngejar. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi Bang? Ada yang mau sampai lagi nggak? Enggak sih. Enggak sih, ya tapi memang ya namanya ban kepes itu kayak balapan aja gimana caranya. Iya benar-benar. Kalau untuk yang tadi pas Pro One, dia bannya koplingnya slip itu, kita itu ya namanya dia itu datang di drifting tiba-tiba udah bisa nyetir. Iya. Tapi dia belum pernah ngerasain mobil rusak ini, mobil udah mau akan jebol apa dia belum tahu. Betul. Sebagai anak simulator lah kayak gitu. Karena kalau dulu kita udah hidup sulit dulu kan. Iya. Selip, ini mesin. Jadi lebih sensitif ya. Kita udah tahu bahwa ini akan terjadi. Nah bisa antisipasi. Tapi kan sama sekali saya karena kita nggak balap bareng, saya nggak megang mobil ini. Iya. Tapi gitu dia rasa share gitu kok ini ban kayaknya gini. Saya cobain mobilnya, ini mah kopling selip. Kita cari kopling, beresin masalahnya, dia bisa balap lagi. Oke, keren sih. Sebenarnya tadi saya udah curhat ini pasti kopling. Yes, tapi udah siang. Iya. Kamu bilang dari pagi pas latihan udah selip. Iya. Tapi ngomongnya udah pas selesai battle. Iya. Soalnya gini, pas masih pagi-pagi, saya kan juga ngira pertama gini, nggak separah pas siang. Terus kedua itu paling kan masih ada itu genangan, makanya Kira kan ada genangan. Iya, soalnya pas masuk dua udah aman-aman aja. Iya. Koplingnya selipnya selip di gigi satu yang power air. Oke. Porsinya kan gede kalau gigi satu. Iya. Dua kan lebih panjang. Terus masih banyak jalanan masih licin jadi bedain antara RPM loncat. Iya. Betul. Antara RPM loncatnya karena nos atau bannya spin. Iya. Setuju. Nah, oke. Ini kan masih round 1 ya. Sama ya fokusnya bukan di situ juga, beda lagi. Pikirannya udah di mana-mana lagi. Ini initiation gimana, ganti gigi kapan, itu udah nggak kepikiran ini RPM naik karena apa. Iya. Udah jadi saya masuk satu start langsung kedua akhir. Tapi itulah gunanya sebuah tim gitu. Iya, dan jadi suatu pengalaman buat Viro. Jadi meskipun Viro udah bener gitu fokusnya pada saat lagi balapan seperti apa gitu kan. Untuk masalah teknikal selanjutnya karena timnya siap, akhirnya problemnya cepat selesai. Dan akhirnya Viro bisa podium 2 sekarang. Dan ini masih seri 1 pastinya. Masih banyak kesempatan di round-round berikutnya buat Viro ngejar untuk jadi juara nasional nih. Insyaallah. Gitu. Siap kalau gitu. Viro, terima kasih, nggak lama-lama nih, udah capek. Ya kan, selamat sekali lagi. Sudah habis semua. Pasti. Berapa hari kamu di sini? 3 hari kan? Yes.
Iya, muter terus. Review sampai malam tiap malam. Benar. Okay. Siap kalau gitu. Malam tidurnya jam 12 juga tuh. Ya udah, nih malam ini kamu istirahat full ya kan, recovery. Tadi malam saya mau ngabisin kopi kan, malamnya nggak bisa tidur. Iya. Ngomong-ngomong Viro jago masak nih. Nanti kalau udah recovery apa segala macam, mau dong dimasakin. Kita undang, ya? kita filmin Viro masak. Oh iya, cakep tuh. Boleh. Banyak skill nih anak. Siap kalau gitu. Mas Imo, sekali lagi. Oke. Jadinya Chef Viro. Oh, Chef Viro. Ini mobilnya Chef Viro. Benar. Chef Viro dan Chef Viro. Ntar. Sebelum berakhir nih. Sebenarnya Viro ini nama panjangnya siapa? Firenze Aquilo. Viro? Firenze Aquilo. Tapi Viro-nya itu sebenarnya lo ngambil dari Chef Viro apa enggak? Jadi gue mau namain dia Viro, nggak dikasih sama bini gue. Jadi cari nama lain yang kalau nama panggilannya bisa jadi Viro. Nah, Firenze itu adalah salah satu kota, gue sering traveling kan, kerja kan. Salah satu kota yang paling indah yang gue pernah datengin dan gue senang lihat arts and museumnya itu adalah Firenze. Florence. Nah, keren sih namanya. Jadinya Firenze Aquilo. Pas bisa masak, pas lagi matching jadi Chef Viro. Oke, keren. Yaudah sekali lagi, terima kasih. Mas Imo. Viro sekali lagi, selamat sukses ya. Tahun ini pokoknya juara nasional. Pokoknya KDRT support terus buat Viro. Amin. Oke. Yaudah. Ikut ke Malai dong di 1GP. Oh iya dong, boleh. Nanti update tanggal ya, bulan depan ya. Nah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dari Mechanic Guys. Mas Mimo, YouTube-nya juga. Iya dong, nanti. Dengan Mas Mimo juga, dan YouTube-nya apa? Mechanic Guys. Jangan lupa, karena nih Viro udah mulai aktif nih ya di YouTube-nya untuk ngebahas putar balapan juga. Nah, yaudah buat kalian yang suka jangan lupa komen. Sekali lagi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Oke, jadi sebenarnya video kita udah habis. Cuma tiba-tiba di challenge sama Viro mau dibawa drifting ya, Viro ya? Sebenarnya sekalian mini review lah. Mini review ya? Ya. Oke. Nih oke. Ini oke. Iya, bentar. Oke, kabin lightnya nyala. Terus ini nih. Nih agak-agak deg-degan nih Viro. Nih ada kipas nih biar lebih. Oh, oke. Ini Viro aja yang pakai kayak karena Viro pakai baju balap. Enggak. Gak usah, nggak apa-apa. Penumpang. Oh, buat penumpang. Ada ininya, ada blower. Oke. Viro pelan-pelan aja ya. Waduh, pakai nos segala, nosnya dinyalain. Pelan-pelan ya, Viro ya? Ya, nyantai, saya nyantai kok. Iya, beneran nih. Mantap. Yakin? Wow! Dipernon dulu dong. Yo. Gas! Keren, terima kasih Viro. Keren. Sukses Viro. Ya, thank you. Oke, enak banget. Ngadem. Jadi ini blower ya Viro ya. Jadi kalau udah kepanasan pakai ini, tapi ini dingin loh. Karena pakai ada cool box-nya ya. Oke, siap. Jadi kalau agak panas nunggu bisa ini. Terus kalau hujan kacanya berembun tiup. Oh, tiup gini ya. Oke, siap. Ini kalau di dalam cool box ini ada kayak semacam dry ice gitu ya. Iya. Oke, siap Viro. Oke, terima kasih.